Bismillah, mohon maaf, saya bukan ustadz sebenarnya. Saya cuma lulusan sekolah dasar. Jadi kalau beliau manggil saya ustadz, salah. Karena mungkin ustadz itu definisinya kan orang yang sudah belajar di pondok dan lulus pondok. Nanti gitu. Oke, kita kenalan dulu saja, pangapunten. Saya berdiri di sini nih di luar acara. Saya sowan beliau pengen silaturahmi karena lama tidak jumpa. Alhamdulillah bisa berdiri. Nyuwun pangapunten. Nama saya Arifin, panggil saya Pak Arifin. Rumah saya di Tawangsari, Sukoharjo. Jadi mungkin kalau mas-mas yang mbak-mbak dan yang hadir di sini sering lewat di Tawangsari atau sudah pernah tahu di situ ada Masjid Akbar, ya timurnya di situ. Mungkin perkenalan sekilas ini kemauan. Saya akan cerita sedikit pengalaman tentang mengajar Saqifa yang Masya Allah saya sebut metode Saqifa ini luar biasa, amazing, ajib. Sebab hasil dari pendidikan Saqifa ini banyak di antara orang-orang yang mereka dari nol itu justru lebih mudah dan bisa membaca Al-Quran. Saya termasuk salah satu santri yang tidak mengikuti sistem beliau. Kalau beliau kan 5 kali pertemuan, gini. Tapi beliau juga mengatakan bisa 15 kali, bisa 10 kali, bisa 7 kali, kan ya. Di masjid kami, kalau saya menggunakan metode beliau 5 kali pertemuan, 1 kali pertemuan itu kan 1,5 jam toh. Orang tua umur 70 tahun niku 1,5 jam pertemuan niku tinggal nangler jadi. Maka pertemuan kami itu seminggu sekali setiap ba'da maghrib sampai isya. Sederhana kan? Ba'da maghrib sampai isya seminggu sekali. Tapi sistem Saqifa ini ada beberapa kelemahan karena setiap sistem metode apapun itu ada plus dan minusnya, termasuk Saqifa ini. Tapi saya sebut luar biasa. Tapi ada beberapa kelemahan yang mungkin bisa tertutupi dan itu bukan sebuah masalah. Bapak-bapak, kakek nenek kita yang belum pernah belajar Quran, mereka dikenalkan dengan Saqifa itu tidak dikenalkan huruf. Maksudnya apa? Kalau anak itu dikenalkan nun fathah na, kata lagi nun kasroh ni, nun domah nu. Tetapi untuk bapak-bapak di dalam pengajaran itu langsung. Saya tidak menyebut nun, tapi ada kapal, di situ ada titiknya di atas. Kalau mungkin di masyarakat umum kita menyebut dol. Kalau bapak-bapak karena biasanya di masjid itu biasa nongkrong di apa nggih? Di pos ronda sering main dol-dolan kan nggih. Dol 1 atas, baris atas. Nah, pernah terjadi kasus di Rembang, bapaknya sama anaknya itu geger goro-goro nun fathah sama na. Karena orang tua Saqifa itu tidak dikenalkan. Niki munine na, tapi anak ini iki nun fathah sampai geger wong loro ayal-ayalan itu mustahil diceluk. Bapaknya baru digandani yang sebenarnya memang sistem Saqifa ini ada kelemahan. Nah, orang tua tidak dikenalkan huruf langsung, tapi dikenalkan langsung dengan kapal perahu enten titik SIG yang garis atas munine nah. Mereka paham itu huruf na, tapi tidak tahu kalau itu adalah nun. Tapi itu bukan sebuah masalah. Tapi ketika mereka bisa membaca Al-Quran, yang penting tahu itu bacaannya nama saya Malarosa. Ini bagian sedikit kasus. Kalau di sistem Saqifa ini tergantung kecerdasan si pengajar, fleksibel. Di makam haji di Manaan, di situ ada orang yang 1 kali pertemuan dia bisa karena memang beliau pandai. 3 orang dosen karena memang beliau seorang terpelajar, tapi urusan agama tidak paham, belum bisa baca Quran. Sekali pertemuan pada asar kita diundang, terus sampai menjelang maghrib dia batal maghrib telepon. Setelah saya pulang telepon, insya Allah besok minggu depan saya dites baca Quran. Bisa. Sekali pertemuan. Ada di Jogja manajer Indomaret
pertemuan ini pada maghrib, saya biasanya pada isya terus pulang toh. Nanti jangan pulang dulu maaf, saya sebut salah lagi. Pak, mangke ampun kondurumin. Lah kenapa Bu? Mau dilanjutkan pelajarannya sampai jam 8 malam saya pulang. Minggu depan dia langsung bawa Quran. Tolong kalau disemak. Orang yang bisa membaca Quran itu ketika dibukakan Quran saat dibubing, ini bacaannya apa, dia bisa baca. Karena kita bacaannya tidak selancar yang penjenengan pelajari seperti apa yang disampaikan beliau tadi. Masya Allah, ini luar biasa. Kelemahannya juga ada, tapi lebih banyak lebihnya. Prakteknya, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting adalah memberikan motivasi terhadap bapak-bapak taman kawak-kawak. Karena sepuh-sepuh nih, sebelum memberikan pelajaran, beri mereka semangat. Memberikan semangat mereka itu ambil saja pelajaran lingkungan sehari-hari. Mungkin kita contohkan saja, itu apa? Kaca, ini apa? Mic, ini apa? Baju, ini celana, itu sandal dan sebagainya. Katakan pada mereka, jenengan ngapalke mboten? Tidak menghafal, tapi mampu menyebutkan seluruh benda-benda yang dialami ini. Sedangkan huruf hijaiyah itu tadi berapa? 28 dibagi 2, 18 plus 10. Jangan katakan yang 10 itu sulit, enggak. Gampang, cuma dibagi 2, 18, nama saya Malarosa dan seterusnya, sampai 10 huruf yang mungkin merubah lidah agar terjadi pas anggenipun moco membenarkan huruf antara go, to, dan sebagainya dan sebagainya. Praktek di lapangan mungkin tidak seperti yang hari ini Ustadz Umar Takwim sampaikan, niku banyak sekali kelucuan-kelucuan yang ada. Ada santri yang duduknya di pojok sana, keten apa? Engkau ndak perlu ditunjuk, Mas Arifin. Ada yang delik nang guru ini, wah, nggak ditunjuk. Jadi macam-macam. Tapi keinginan mereka itu sangat kuat, kepingin bisa membaca Al-Quran sebelum meninggal. Dan itu harus menjadi motivasi mereka. Dan Masya Allah, di Tawangsari, mungkin beliau dulu pernah hadir di Tawangsari, ada yuswani 80 tahun Pak. Masya Allah, hari ini beliau masih hidup, mungkin sekitar 87 tahun. Dulu pegangan Quran, sekarang setiap pagi bacaan Quran. Raketan alon-alon, Masya Allah. Dan mungkin saya termasuk juga orang yang di salah satu syarat di sini, Sakifah niku kan diberi pembelajaran kepada orang yang tidak bisa baca tulis, itu tidak bisa, gitu kan? Ya, bisa. Tapi di Masjid Akbar di Tawangsari itu ada orang yang tidak bisa membaca bahasa Indonesia, berarti buta aksara nih. Itu ternyata karena kesungguhan yang ada pada ibu tersebut, beliau sekarang sudah khatam beberapa kali dan sudah ikut tadarusan di masjid-masjidnya setiap Ramadan. Biasanya pada tarawih ini kan ada tadarusan. Masya Allah, luar biasa. Terus apa lagi dah? Nanti mau dah? Kalau santrinya nih untuk sementara besok Senin itu buka pertama itu kurang lebih 50 sampai 70 orang. Tapi yang kemarin sudah banyak yang lulus. Jadi hasungan kita itu ketika mereka sudah bisa lekuk segera gantikan dengan Al-Quran. Karena image-nya sudah lain ketika membawa buku Sakifah dengan aku wis Al-Quran no. Raketa ngo cobi mangwaca ya alon-alon berarti aku wis Al-Quran. Jadi datang ke masjid itu membawa Al-Quran itu mantep gitu. Terus kalau memang di antara penjenengan sekitar wilayah Solo bisa minta bantuan kami, karena mungkin beliau Ustadz Umar kan jauh ya. Nanti praktek mengajarnya kumpulkan di satu masjid, undang kami, kita ajarkan. Setelah nanti sampai selesai, kemudian nanti bisa melihat, jenengan bisa melihat langsung bagaimana cara praktek mengajar Sakifah. Terus nanti lihat hasilnya. Setelah itu kita tinggalkan, nanti penjenengan bisa melanjutkan proses itu di lain waktu. Tapi dengan catatan tidak berbentur waktu, insya Allah kita bantu. Kita bergerak pelan-pelan bersama teman-teman di wilayah Tawangsari. Jika nanti penjenengan adik-adik mas-mas yang mungkin saya itu kepingin di masjid kami
agar tadarusan ba'da Isya di bulan Ramadan itu bisa hidup. Niku kita bantu dengan sistem Saqifa yang mungkin insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan nggih, masih ada beberapa waktu nanti kita bisa koordinasi sarang-sarang. Itu Ustaz. Pangapunten Ustaz. Makaten kalau ada yang ditanyakan nanti bisa lewat WA atau makaten pangapunten sak derengipun bila hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.